Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama adalah kita panjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul, bisa bermuajabah dalam satu haflah undangan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat Jumat, yang insyaallah kita berharap mudah-mudahan ini satu bukti di antara bentuk kita beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, bentuk iman kita terhadap Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala firman-Nya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Allah berfirman dalam Al-Quran Karim kepada kita kaitan dengan sholat Jumat, di mana Allah langsung mengundang kita. Maka dengan kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, mudah-mudahan kita bisa terkumpul dalam keimanan kita, iman pada Allah Subhanahu wa taala, iman terhadap malaikat karena Al-Quran diturunkan oleh para malaikat, iman pada Rasulnya karena Al-Quran merupakan satu di antara mukjizat yang Allah berikan pada para Rasulnya, di antara Rasulullah SAW. Begitu pula Al-Quran yang kita yakini bersama, maka kita bisa beriman pada Al-Quran Al-Karim. Ini sebuah pembuktian bahwa kita termasuk orang-orang yang senantiasa ingin termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tersampaikan pada Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan mudah-mudahan kita semua termasuk di antaranya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang pertama kita mengajak pada diri sendiri di jamaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ternyata dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu di antara kunci kebahagiaan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan berbahagia. Bahagia yang terima Allah. Alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini H-1. Kalau disebutkan H-1, kenapa dikatakan H-1? Karena kita pada hari besok bangsa Indonesia akan merayakan perayaan ulang tahun yang ke-79. Di mana hari ini kalau kita tiap hari Jumat, begitu pula tanggal 17 Agustus tahun 1445, di mana dulu bertepatan dengan hari Jumat, tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Jadi Indonesia diproklamirkan oleh proklamator Soekarno dan Hatta itu pada tanggal 9 Ramadan di tahun 1364 Hijriah di satu rumah yang notabene merupakan dihibahkan, didonasikan oleh seorang Arab kepada bangsa Indonesia. Maka terima Allah, para pendapatan kita, orang tua kita terdahulu
Pantas dalam ketika proklamasi atau kalimat proklamasi Indonesia juga jelas. Dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 45 juga jelas dikatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur dan seterusnya. Kalimat yang disampaikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan pada kita bahwa jelas atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Betul, kita tahu bahwasanya banyak para pejuang, banyak para pahlawan yang meneteskan darahnya sampai dengan banyak nyawa yang keluar dari jasadnya serta terhitung jumlahnya. Tetapi bagi kita yang rahmat Allah, kemerdekaan bukan sebatas euforia. Kemerdekaan bukan hanya sebatas berada di lapangan upacara semata. Kalaulah kemerdekaan itu diisi dengan hal-hal yang positif, insya Allah ini akan menjadi sebuah hal yang merupakan kategori di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi dikatakan kemerdekaan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah terbesar untuk bangsa Indonesia. Kalau kita kemarin sempat hebohkan 2 hari kemarin dengan adanya pencopotan, dengan adanya tanda petik gitu kan, ada kalimat yang menyebutkan adanya penyeragaman dalam paskibra untuk kawan seorang putri melepaskan jilbabnya. Apakah ini bentuk tidak merdeka? Apakah ini bentuk sebuah kemerdekaan? Padahal dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar disebutkan pasal 29 ayat 2 dikatakan bahwa setiap umat, setiap warga negara berhak melaksanakan agamanya masing-masing dan melaksanakan ibadahnya menurut ketentuan masing-masing. Kita pun tahu ya Allah, ada SK Presiden yang menyebutkan, ada Perpres yang menyebutkan, di pasal disebutkan boleh menggunakan jilbab, boleh menggunakan hijab. Kita pun tahu dalam aturan regulasi hukum disebutkan aturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atas. Apalagi Al-Quran Karim menyebutkan pada kita aturan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala sebagai maintenance kita yang kita yakini bersama. Allah perintahkan kepada kita ya Allah, ya ayuhan nas, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wal. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab disebutkan ayat 3, ya ayuhan ladina amanu, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna. Dalam firman-Nya Allah menyebut kepada kita bahwasanya wahai para nabi, katakan li azwajika kepada pasanganmu, kepada istri-istrimu, wa banatika dan anak istrimu, wa nisa'il mu'minin dan kepada para istri-istri yang beriman. Untuk apa? Yudnina 'alaihinna min jalabihinna, untuk menutup jilbab mereka, untuk menutup dada mereka dengan jilbab. Kenapa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dzalika adna ayyurafna. Kata Allah sebutkan hal itu untuk memudahkan lebih dikenal. Jadi Allah, berjilbab ataupun berhijab bukanlah satu budaya dari Arab. Sekali lagi saya nyatakan, jilbab bukanlah satu budaya dari Arab, tapi jilbab merupakan satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam instansi kepolisian juga ada. Pasal 34 SK Kapolri disebutkan bahwasanya bagi yang muslimah boleh menggunakan pakaian berhijab, menggunakan pakaian umum, pakaian dinas, pakaian usul ataupun di luar yang lainnya. Tapi kemarin kita lihat ya, ada pernyataan dengan dalih ada penyeragaman. Padahal mereka dididik dari orang tuanya, mungkin ada sekolah agamanya, ada niatnya dan sebagainya, ada pendidikan agama di sekolah. Apakah tidak diajarkan di sekolah pendidikan yang menyebutkan ada perintah untuk berhijab? Saya yakin dalam pendidikan agama ada tercatat. Tapi ketika mereka melaksanakan aturan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala dan diimplementasikan dalam kehidupannya, kenapa ada pelarangan? Maka bukankah hal ini merupakan sebuah bentuk dari ketidakmerdekaan untuk hari kita yang muslim? Maka Allah, satu tadi disebutkan bagi kita, satu di antaranya cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat hurriyah, nikmat kemerdekaan adalah melaksanakan dari setiap aktivitas, setiap amal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Karena pada dasarnya Allah,
Kullun nasi yaghdu, kata Rasulullah SAW. Setiap manusia itu beraktivitas. Babayang nafsahu, ada mereka yang menjual dirinya. Pamuktibuha aw mukibuha, apakah dia bisa membebaskan perbudakan atau dia bisa membinasakannya. Kalau kita yang Allah menjual dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan dapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Setiap doa yang kita lantunkan, setiap kalimat yang kita bacakan untuk anak kita dengan kalimat Rabbij'al hada balighana, Rabbana yang kita hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita berharap pada Allah SWT anak kita menjadi qurrata a'yun, anak-anak yang senantiasa menjadi penenang diri jiwa kita, anak-anak yang saleh. Satu indikator untuk putri kita, untuk istri kita, untuk saudari kita, untuk ibu kita adalah ketika mereka berhijab. Ketika mereka berhijab. Malah kalau kita baca lagi dalam rahmatullah, naudzubillah subhanallah, satu di antara yang tidak akan pernah mencium wanginya surga, padahal baunya surga subhanallah luar biasa, begitu jauh bisa tercium baunya, adalah mereka yang menampakkan auratnya. Bisa jadi kalaupun memang mereka bertutup aurat, tetapi ada juga kata Rasulullah SAW, nisaun kasiyatun ariyatun, ada di antara manusia dan di antara perempuan-perempuan yang nanti pada hari kiamat akan mereka datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mendapatkan baunya surga. Siapa di antara nisaun kasiyatun ariyatun, mereka berpakaian tapi mereka telanjang. Kalau orang Sunda menyebut ketiga lutut. Berpakaian tapi telanjang. Kenapa? Dengan pakaian ketat saja terlarang, apalagi itu. Kenapa kita rela menjadikan istri kita jadi tontonan orang lain? Kenapa kita rela menjadikan anak kita, putri kita menjadikan tontonan orang lain? Maka oleh karena itu dengan mengisi kemerdekaan pada saat ini adalah tiada lain kita mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat kuliah ini, melaksanakan yang tadi saya sampaikan, melaksanakan pasal 29 ayat 2 ataupun dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita pun tahu. Maka oleh karena itu euforia kehidupan kita berbangsa dan bernegara, terlebih ketika di masyarakat kita berkumpul mungkin di tingkat RT-an, tingkat RW dan sebagainya, ada satu perlombaan juga sampai kita pun harus perhatikan, bukan hanya sebatas mengundang tawa gelak saja. Bagaimana kalau laki-laki menggunakan daster main bola, boleh tidak? Tawa silakan, permainan boleh silakan, tetapi catatannya ketika sudah laki-laki menggunakan daster untuk bermain bola, bukan masalah boleh dan tidaknya, ini terlarang dari Allah Subhanahu wa taala, terlaknat menurut Rasulullah SAW. Karena ada hadis yang menyampaikan kepada kita, la'anal wasilah wal mutawassilah, begitu pula la'anal mutarajjilah wal mutakhannisa, akan terlaknat orang-orang yang menyerupai laki-laki ataupun perempuan yang menyerupai laki-laki, atau sebaliknya mutakhannisa, laki-laki yang menjadi perempuan. Keluarganya pun terlarang dan terlaknat. Inilah satu bentuk kita mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih orang tua kita dan para pemimpin kita, para pahlawan yang telah gugur dengan tujuan mempertahankan kemerdekaan ini bersama Allah. Maka bentuk berterima kasih itu bukan euforia semata, karena sabda Rasulullah SAW disebutkan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah adalah ketika dia tidak bersyukur kepada manusia. Maka hargai darah para pahlawan yang mereka korbankan. Maka hargai darah pahlawan yang mereka kucurkan. Maka hargai darah pahlawan yang mereka sampai melayang nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dalam rangka melaksanakan Indonesia yang semakin baik, semakin ke depan, dan mudah-mudahan berharap bangsa Indonesia adalah bangsa yang mendapatkan badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah usikum wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa
muslimin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita idamkan, apa yang kita cita-citakan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk negara kita yang sekarang menginjak pada 79 tahun diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma fil muslimin wal muslimat al-ahyai